Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, amin. Jadi baik, di video kali ini saya akan membahas satu buah website yang dimana di website ini kita bisa menjual PR kita yang dulu pas masih sekolah gitu ya, teman-teman. Ataupun file PR yang kita udah punya dulu, file tugas dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi bisa banget di sini kita jual ya, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, per satu view dari file yang kita upload tersebut akan dihargai 10 US dollar ataupun setara 140 ribuan lebih lah. Jadi gimana teman-teman? Ini menarik banget bukan? Jadi ya langsung aja kita bahas ya. Jadi teman-teman, untuk link untuk mengakses website Studypool ya, nama websitenya ini Studypool teman-teman. Jadi linknya untuk mengaksesnya saya sudah sediakan di deskripsi video saya teman-teman. Jadi baik, di sini langkah awal teman-teman bisa langsung menuju ke sign up di sini ya, sign up di paling pojok kanan atas. Kalau udah sign up langsung bisa login ya. Tapi di sini berhubung saya sudah punya akun, saya langsung login aja gitu. Dan di sini saya menggunakan Google ya. Jadi pakai Google tuh lebih mudah teman-teman, nggak ribet ya. Oke teman-teman, nah jadi tampilan websitenya kalau udah login tuh seperti ini ya teman-teman. Nah jadi kayak gini nih. Nah ya, jadi di sini ada beberapa pekerjaan ya kita bisa laksanakan di sini. Ada bisnis, ada humanity, ada mathematics, ada programming, ada science, ada writing ya teman-teman. Jadi di sini kita fokusnya tapi ke dalam ini nih, menjual dokumen tugas kita yang udah kita punya dulu gitu ya teman-teman, ataupun yang kalian punya sekarang juga bisa teman-teman. Ya, jadi di sini kita pergi ke menu sell docs di sini ya. Nah, di paling atas ini yang ada lambang dolar itu. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa mengupload ataupun ya menjual lah, bahasanya kita mengupload untuk menjual file PR ataupun file tugas kuliah ataupun masih SMA gitu bisa banget teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa mengupload filenya dalam berbagai bentuk format ya, baik itu PDF, docs dan lain-lain. Nanti satu orang yang melihat file kita ini akan dihargai sebesar 10 US dollar untuk satu orang. Nah, gimana untuk 5 dan seterusnya gitu? Gimana teman? Aduh, bakal banyak banget sih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk detail-detailnya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini nanti ada beberapa tahapan yang bisa kita lalui dulu ya untuk mengupload di sini. Nah, upload your documents to earn up to 10 US dollar per docs view teman-teman ya. Jadi di sini setiap satu kali orang yang memview file yang kita upload itu akan dihargai sebesar 10 US dollar teman-teman. Jadi satu orang lihat itu kita bisa dibayar 140 ribuan. Gimana kalau lebih dari satu? Gimana kalau 10, 100 gitu ya? Kalian hitung aja sendiri ya, luar biasa. Nah, jadi di sini untuk file yang di-approve itu akan mendapatkan tanda centang seperti ini. Nanti untuk file yang di-decline ataupun yang ditolak itu akan mendapatkan tanda silang seperti ini. Dan nanti di sini kalian mengupload file, beberapa file yang kalian upload itu kalau masih pending tuh bakal ada di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada pro tips, teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nah, menemukan dokumen Anda dengan memberikan judul yang kuat. Nah, jadi teman-teman nggak usah asal upload dokumen ya. Di sini kita berikan dia judul yang menarik dan membuat orang tertarik seperti itu. Nah, di sini, nah, melakukan hal ini telah terbukti meningkatkan penjualan sebesar 480% ya. Tidak punya waktu untuk mengunggah dokumen satu persatu, masukkan semua dokumen Anda ke dalam file zip atau folder dan kami akan meninjau dan mengunggahnya untuk Anda. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman punya banyak file gitu ya, dan nggak bisa dan males gitu upload satu-satu gitu, nggak apa-apa. Kalian gabungin aja dulu jadi file zip ya teman-teman. Lalu kalian bisa upload ke sini biar orang-orang yang melihat file kita itu juga dimudahkan seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa format file yang bisa kalian upload ya. Di sini ada JPEG, PNG, JPG, GIF, JPEG lagi, PNG, pokoknya banyak di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini adalah format file yang bisa kalian
upload ya. Nah, di sini tapi ada hal yang harus diperhatikan. Di sini ada important ya. Nah, di sini coba kita terjemahkan. Nah, kita terjemahkan. Dokumen biasanya diproses dalam waktu 48 jam, tetapi dapat memakan waktu lebih lama bergantung pada volume ya. Nah, jadi penting. Nah, ini yang penting nih. Jangan bercampur konten berkualitas buruk dengan konten berkualitas baik. Jadi pastiin teman-teman konten kalian itu memiliki kualitas yang bagus dan bermanfaat intinya teman-teman ya. Gak usah asal-asal upload aja gitu. Nanti bisa di decline ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ini akan menyebabkan penundaan pemrosesan yang sangat besar dan berpotensi semua konten ditolak. Konten yang buruk meliputi konten duplikat. Jadi di sini haram hukumnya teman-teman itu menduplikat konten ya orang lain lalu kalian upload di sini. Nggak usah, kalau bisa konten kalian sendiri yang ori gitu ya. Nah, konten tanpa jawaban. Jadi misalkan teman-teman memberikan konten essay teman-temannya di dalam website ini, kalian mengupload konten essay harus disertakan dengan jawabannya gitu atau penjelasannya. Ini wajib ya teman-teman. Dan konten yang tidak bermanfaat. Jadi kontennya sekiranya nggak bermanfaat gitu, nggak usah diupload di sini teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan di sini upload file di approve, user dokumen, view dokumen ya. Ini langkah-langkahnya kita mengupload file. Setelah itu file kita akan di approve, lalu orang-orang melihat dokumen kita dan receive payment. Artinya kita mendapatkan bayaran per satu orang siswa yang melihat dokumen kita begitu. Nah, di sini ini ada yang harus kita lakukan dan ada yang harus kita jangan lakukan. Di sini do ini apa yang harus kita lakukan dan don't ini apa yang harus kita hindari begitu ya. Nah, high quality. Nah, our system check that all content upload is high quality. Pastiin dulu teman-teman memiliki kualitas konten yang tinggi, dalam arti enggak burem gitu, baik dari file PDF, docs dan lain-lain gitu ya. Pastiin teman-teman itu memiliki file konten yang tinggi gitu, bukan burem ya, burik nggak usah. Jadi bisa di decline nanti kalau kayak gitu. Nah, ini ya. Dan di sini add doc detail. Nah, di sini artinya tambahkan detail dokumen. Bantu siswa menemukan dokumen Anda dengan memberi label pada dokumen dengan judul yang kuat. Nah kayak gini ya. Intinya teman-teman itu bikin dokumennya sejelas-jelas mungkin. Ini membahas tentang ini dan ini membahas tentang ini. Kalau ini soalnya berarti ada jawabannya juga begitu ya. Nah, universitas atau kursus dan tag melakukan hal ini terbukti meningkatkan penjualan sebesar 480% gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan di sini meaningful artinya bermanfaat ya teman-teman. Nah, meaningful itu bermanfaat, bermakna. Semua konten harus memberikan nilai pendidikan. Nah, jadi jangan kalian upload konten yang sembarangan begitu ya. Nah, di sini untuk yang don't ini adalah hal yang harus kita hindari begitu. Dan di sini ada low quality artinya kualitas rendah untuk konten. Jangan teman-teman mengupload konten yang berkualitas rendah ya. Nah, konten berkualitas rendah akan ditolak. Ini termasuk konten tanpa penjelasan, jawaban, dan atau nilai pendidikan. Pengguna dengan riwayat konten berkualitas rendah akan dihapus. Nah, jadi bisa-bisa teman nanti di-ban teman-temannya kalau asal-asal ngupload konten yang gak bermanfaat, yang berkualitas rendah. Jadi pastiin kalian sudah mengikuti apa yang harus kita lakukan di website ini. Dan di sini ada bad titles ataupun judul yang tidak menarik ya. Nah, judul buruk. Nah, gagal memberi label pada dokumen akan dengan judul relevan yang kuat. Jadi pastiin judulnya itu sesuai ataupun relevan dengan isi konten teman-teman ya. Nah, sangat mengurangi penghasilan Anda. Menambah detail dokumen seperti universitas, kursus, dan tag juga penting. Nah, referensinya misalkan teman-teman mengupload file konten dari universitas ini, teman-teman kuliah di sini, teman-teman sekolah di sini, itu penting dilakukan ya teman-teman untuk menambahkan detail gitu. Duplikat konten. Nah, di sini yang saya bilang tadi, duplikat konten itu sangat dilarang teman-teman. Jadi jangan teman-teman asal comot konten orang terus diupload di sini. Nah, di sini pengguna tidak boleh mengunggah konten dari sesi bimbingan tanya jawab atau konten duplikat. Melakukannya akan menyebabkan konten ditolak, penundaan yang lama, dan akun yang diblokir, bisa-bisa kena ban nanti ya teman-teman. Nah, di sini juga yang terakhir ya, apa yang harus kita hindari itu ada copyright content ya teman-teman. Nah, konten yang berhak cipta. Jadi teman-teman saya sarankan ori aja dari teman-teman sendiri, nggak usah teman-teman comot konten orang. Kita nggak tahu kan konten orang-orang tersebut mengandung hak cipta atau enggak. Jadi ini bisa membahayakan buat akun kita ya teman-teman, dan bisa ditolak juga, dan kita nggak bakal dapat apa-apa teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman ya,
untuk contoh file konten yang baik itu ada di bawah di sini. Mungkin teman-teman bisa download nanti langsung ya untuk jadikan referensi ya teman-teman. Nah, di sini good content examples. Jadi di sini adalah konten yang baik ya beserta contohnya, contoh isi yang baik gitu. Dan di sini adalah contoh konten yang tidak baik. Nah, teman-teman bisa apa ya namanya? Melihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, download, lalu teman-teman bisa mengikuti cara yang di sebelah kiri ini ya. Dan di sini harus kalian hindari nih cara yang di sebelah kanan ini karena ini adalah contoh konten yang tidak baik ya. Dan di sini contoh konten yang baik, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Saya rasa di sini sangat mudah ya untuk pekerjaannya. Nanti teman-teman untuk menarik ini apa namanya? Balance teman-teman itu, teman-teman bisa pergi ke My Balance ya. My Balance di sini teman-teman nanti bisa menarik ya. Kalau teman-teman filenya sudah terjual gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penarikan dari PayPal ya. Nah, di sini ada ya, ini masih 0 ya karena saya belum mengupload konten ya. Nah, coba kita klik di bagian withdraw money. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penarikan dari berbagai macam metode penarikan, baik itu Payoneer, PayPal, TransferWise, Western Union. Tapi di sini apa ya? Yang lebih mudah pasti PayPal ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalaupun PayPal di blok Kominfo, kita masih punya ribuan cara untuk mengakses PayPal. Yang jelas bukan dengan VPN teman-teman ya, bahaya. Nah, jadi mungkin hanya itu saja untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Semoga kalian semua sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin hanya segini aja. Saya cukupkan sampai di sini. See you on the next video.